Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di akun YouTube HKBP Limo. Saya Johanna Patricia yang akan menjadi host di Pondok Diskusi kali ini. Hari ini saya sedang berkunjung nih ke kantor HKBP Limo dan bertemu dengan pimpinan jemaat Amang Pendeta Herbert Henrico Hutagalung MTH. Selamat datang Amang di podcast Pondis. Gimana kabarnya Amang hari ini? Oh, sehat. Puji Tuhan, sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat tapi bermanfaat nih, mungkin Amang bisa menyapa penonton Pondis kita nih Amang, di kamera itu. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sebelum berjumpa dengan kami di sini, Pendeta Hutagalung. Iya, baik Amang. Penonton udah seneng nih kayaknya karena udah disapa sama Amang. Ya. Oke Amang, saat ini kan pilkada sudah dekat ya Amang ya. Banyak sekali orang yang di luar sana itu masih dilema dan masih bingung, pusing buat menentukan pilihannya Amang. Nah sekarang di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Amang tentang pilkada. Tujuannya adalah supaya kita semua, terutama anak muda, bisa tahu banyak tentang pilkada ini. Nah Amang, mungkin pertanyaan pertama saya ya Amang. Gimana sih Amang sikap gereja khususnya HKBP Limo terhadap pilkada serentak khususnya Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok ini Amang? Silakan dijawab. Ya, kalau menurut saya gereja itu harus tahu politik. Ya. Karena memang politik itu tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, kehidupan banyak orang. Iya betul. Karena memang politik itu tujuannya itu bagus, tujuannya itu baik, yaitu menata dengan baik kehidupan masyarakat atau masyarakat yang tinggal di sana. Jadi sebagai warga gereja, kita adalah bagian yang harus ikut serta dalam partisipasi dalam pesta demokrasi, dalam pilkada ini. Sebagai orang Kristen, tentu yang tinggal di Provinsi Jawa Barat harus melihat bagaimana track record dari para paslon kita yang direkomendasikan untuk kita pilih, dan juga wali kota yang ditawarkan untuk kita kota Depok ini, sehingga posisi kita dapat melihat bagaimana calon pemimpin itu dapat membawa kita, membawa masyarakat itu dalam suasana yang baik, suasana yang indah, dan kita dapat memilihnya tanpa harus disekat-sekat atau terisolasi dengan masalah suku, masalah agama, masalah ras, masalah golongan, tapi kita benar-benar memilih karena memang memilih dari hati nurani, memilih dari akal sehat, memilih dari apa yang kita punyai, hak kita sebagai warga masyarakat. Jadi melihat calon-calon kepala daerah ini, bagaimana mereka peka terhadap kehidupan plural dalam masyarakat kita, menghargai toleransi umat beragama yang sebenarnya mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama di bumi yang kita cintai di Indonesia ini. Iya, berarti seperti itu berarti ya Bang. Ya. Berarti kita sebagai seorang Kristen di HKBP juga yang pertama kita tuh harus tahu tentang politik yang paling pertama tuh. Lalu kita juga harus berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Selain itu juga kita juga harus melihat track record calon pemimpin yang mendukung kesejahteraan, tidak membedakan ras, agama, dan lain-lain. Lalu sebagai seorang Kristen juga kita juga harus melihat calon wali kota yang menghargai toleransi umat beragama. Seperti itu ya Mang. Nah sudah terjawab pertanyaan saya tadi. Nah tadi kan itu adalah bagaimana sikap gereja dalam pilkada ya Amang. Kalau dari Amang nih, saya mau nanya apakah ada yang Amang sarankan sebagai pimpinan jemaat HKBP Limo kepada warga jemaat kita untuk memilih calon tertentu Amang? Silakan dijawab. Sebagai pimpinan di jemaat HKBP Limo, saya sarankan kita tidak netral. Oh iya, ya. Amang, kenapa kita tidak boleh netral? Karena sebagai orang Kristen, kita harus berpihak kepada calon yang berani melakukan perubahan.
melakukan terobosan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga sebagai jemaat kita juga harus mampu membedah program-program yang ditawarkan oleh para paslon ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang realistis, mana yang tidak realistis. Jadi keberpihakan kita bukan terhadap perseorangan, tapi terhadap apa yang ditawarkan, perubahan apa yang ditawarkan, dan kita akan memilih dan tidak boleh netral. Kalau netral tentu tidak akan memilih. Ya, tapi begitu kita memilih dengan kriteria yang kita miliki, maka kita sebenarnya di sana tidak lagi netral. Jadi sebagai pimpinan kita sarankan masyarakat atau jemaat kita itu tidak netral, tapi memilih dengan baik sesuai dengan apa yang diyakini bahwa pimpinan ini atau calon pimpinan ini akan membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Tadi saya sempat kaget sih, Amang, karena menurut Amang kita tidak boleh netral ya. Berarti sebagai seorang Kristen juga kita tidak boleh netral kita harus memilih calon pemimpin yang baik. Terus juga kita harus berpihak kepada calon yang berani melakukan perubahan dan terobosan ya, Amang ya. Dan tidak modal omong doang, tapi terimplementasikan dengan baik nantinya. Baik. Saudara-saudari terkasih, di sini ada beberapa informasi agar kita tahu sebenarnya di Kota Depok ada berapa pasangan yang mencalonkan sih, dan siapa aja sih yang mencalonkan di Kota Depok ini. Di sini ada informasi khusus, kita fokuskan kepada pemilihan calon wali kota. Saat ini ada 2 calon yang akan kita pilih pada hari Rabu 27 November 2024 yang akan datang. Yang pertama, calon wali kota Bapak Imam Budi Hartono dengan wakil wali kota Ibu Ririn Farabi Arafik. Dan calon yang kedua ada calon wali kota Bapak Supyan Suri dengan wakil wali kota Bapak Chandra Rahmansyah. Nah, saat ini Amang total jemaat di HKBP Limo itu ada 167 kartu keluarga. Dan jemaat yang punya hak pilih itu sekitar 450 jiwa. Dan informasi yang terkait Amang, dari yang saya baca-baca, menurut informasi di tahun 2020 itu minimnya partisipasi pemilih di Kota Depok ini Amang. Nah, data pemilih tahun 2020 itu ada 1.229.362 jiwa. Sedangkan kehadiran pemilihnya itu tidak 100%, melainkan 63,26%. Nah, karena ada berita-berita yang muncul nih Amang, muncul juga pertanyaan di benak saya. Karena minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada, apa aja sih usaha Amang sebagai pimpinan jemaat terkait kecilnya partisipasi dalam pemilihan di Kota Depok ini? Silakan jawab. Ya, sebagai bagian dari warga atau masyarakat bangsa ini, sebagai pimpinan di gereja kita, sebenarnya dari awal kita sudah sosialisasikan soal pilkada ini, baik dari khotbah minggu, dari kebaktian di wilayah, misalnya pertanyaan sektor, pertanyaan kategorial, sehingga mereka mengerti betapa pentingnya jemaat itu ikut serta dalam pesta demokrasi, dalam memimpin pimpinan daerah ini. Karena pimpinan daerah itu sangat menentukan bagaimana kebijakan-kebijakannya untuk kemakmuran masyarakat atau dapat meningkatkan pendapatan per kapita di setiap masyarakat. Sehingga pemimpin itu juga mampu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, terutama dalam beribadah di tengah-tengah lingkungan kita. Betul sekali ya Pak. Berarti secara sadar tidak sadar sebenarnya pilkada ini sudah disosialisasikan ya Amang di khotbah minggu dan kebaktian-kebaktian wilayah lainnya. Nah, luar biasa Amang. Melalui perbincangan kita, saya maupun penonton di luar sana sebagai orang muda Kristen, banyak sekali informasi tentang pilkada yang mengubah pandangan saya saat ini. Yang dapat saya simpulkan, kita sebagai orang Kristen, kita itu harus tahu politik,
Lalu kita juga harus berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Selain itu kita juga harus melihat track record dari calon pasangan yang mendukung kesejahteraan, tidak memandang ras, agama maupun lain-lain. Lalu juga kita harus melihat calon wali kota yang menghargai toleransi umat beragama. Selain itu, yang perlu ditekankan ya Amang di sini, kita itu tidak boleh netral, melainkan kita itu harus berpihak. Nah Amang, kita sudah di akhir perbincangan kita nih Amang. Mungkin Amang bisa kasih closing statement ke penonton supaya penonton itu lebih aware lagi dengan pilkada ini. Silakan Amang. Ya, bagi warga jemaat yang terkasih, teman-teman masyarakat yang mendengarkan diskusi ini, kita sebagai pimpinan jemaat di PLIPU ini menyarankan kepada kita agar kita ikut serta dalam pesta demokrasi, dalam pemilihan kepala daerah sebagai bentuk dari rasa cinta kita, rasa sayang kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi kalau dulu para pahlawan kita telah berjuang untuk memerdekakan kita, sekarang kita meneruskan perjuangan itu lewat pesta demokrasi kita. Tentu kita sama-sama berdoa agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Amin. Mungkin kalau dari saya emang sebagai anak muda nih mau kasih tahu ke penonton, jangan apatis, kita harus berpihak. Ya, terima kasih Amang Pendeta karena sudah memberikan saya wawasan dan penonton wawasan yang sangat bermanfaat untuk kami, terlebih saya pribadi. Dan saudara-saudari terkasih, perbincangan kita sudah sampai di sini. Semoga perbincangan kali ini dapat membuka hati dan pikiran supaya kita tidak apatis dengan pilkada ini. Saya Johana, Shalom, Tuhan memberkati. Ayo mari warga Depok semua.